Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelas IF401. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data terkait resume pembelajaran komunikasi data sesi 7 sampai dengan sesi ke-14. Sebelum masuk ke materi inti, saya sampaikan dulu garis besar presentasi ini yang terbagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, data link layer dan kendali aliran data. Ini membahas bagaimana pengirim dan penerima mengatur kecepatan pengiriman data serta mendeteksi kesalahan. Kedua, teknologi multiplexing dan akses jalur. Ini bagaimana satu saluran komunikasi bisa digunakan bersama oleh banyak sumber data. Yang ketiga, mekanisme switching sirkuit versus paket, yaitu perbandingan antara metode sirkuit dan paket. Yang keempat, protokol kecepatan tinggi, yaitu ATM dan frame relay. Serta yang terakhir adalah teknik transmisi digital, mencakup transmisi serial paralel dan sinkron asinkronus. Setelah kelima bagian ini, saya akan tutup dengan kesimpulan dan penutup. Pertama, flow control berfungsi mencegah buffer overflow pada penerima menggunakan metode stop and wait atau sliding window. Untuk pendeteksian kesalahan, kita menggunakan parity check dan CRC berbasis pembagian polinomial bit. Kedua, error control menggunakan mekanisme RQ, stop and wait, go back, dan selective reject untuk pengiriman ulang yang presisi. Pada HDLC, komunikasi diatur lewat stasiun primary, secondary, atau combined dengan fitur bit stuffing untuk framing data. Kemudian multiplexing menggabungkan beberapa sinyal dalam satu media. FDM membagi frekuensi, sinkronus TDM mengalokasikan slot waktu secara tetap. Sedangkan statistical TDM mengalokasikan slot secara dinamis sesuai permintaan sehingga lebih hemat bandwidth. Pada teknologi akses, ADSL memanfaatkan kabel telepon rumah dengan kecepatan downstream lebih tinggi daripada upstream. Sementara SONET atau SDH adalah standar transmisi optik sinkron berkecepatan tinggi hingga ratusan Mbps. Switching memindahkan data antar node. Sirkuit switching menyediakan jalur khusus atau dedicated path dengan 3 fase, establishment, data transfer, dan disconnect, menggunakan space atau time division switching. Berbeda dengan sirkuit switching, paket switching memecah data menjadi paket-paket kecil. Metode datagram menangani paket secara independen atau rutenya bisa berbeda, sedangkan virtual circuit menentukan rute terencana sebelum data dikirim. Selanjutnya, routing paket menggunakan strategi fixed, loading, atau adaptif yang menyesuaikan kepadatan jaringan. Salah satu standarnya adalah X.25, protokol 3 layer antarmuka DTS-DCA yang mendukung ribuan virtual circuit simultan. Asynchronous transfer mode mentransfer data dalam paket berukuran tetap sebesar 53 oktet, memiliki hierarki koneksi logis VCC dan VPC, serta mendukung layanan real-time seperti CBR maupun non-real-time. ATM Adaptation Layer atau AAL memetakan data lapisan atas ke dalam sel ATM. Dibandingkan X.25, frame relay jauh lebih cepat karena beroperasi di layer 2 dan memotong overhead penanganan error antar hop. Yang terakhir, transmisi digital dapat berupa paralel, cepat jarak pendek, atau serial, efisien untuk jarak jauh. Transmisi serial dibagi asinkron pakai bit atau start atau stop, dan sinkron dilakukan secara terpadu dengan sinyal clock. Kesimpulannya, komunikasi data menggabungkan kendali data, efisiensi media, baik itu multiplexing atau switching, serta arsitektur berkecepatan tinggi dari fisik hingga data link. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.